Ibu bapak, saudari-saudara sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya ibu bapak, saudari-saudara sahabat Petra sekalian? Kiranya kasih, pertolongan dan anugerah dari Tuhan senantiasa melingkupi menyertai kehidupan kita sekalian. Amin. Kita berjumpa kembali sahabat Petra pada pagi hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dalam program Embun Pagi bersama dengan saya, Pendeta Samuel Andi Prastyo dari GKJ Demak Ijo. Sebelum kita bersama-sama melanjutkan setiap aktivitas karya dan pelayanan kita, terlebih dahulu kita bersama akan menundukkan hati kita, mengheningkan diri kita. Kita mau mendengarkan sapaan sabda Tuhan yang kiranya itu dapat menolong, menuntun, dan menjadi kekuatan bagi kita untuk kita mengerjakan setiap tugas, karya, dan tanggung jawab kita pada saat ini. Sebelum kita bersama mendengarkan sapaan sabda Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu, ya Allah, di tempat yang maha tinggi, Allah yang kami kenal, kami sapa di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur atas segala penyertaan dan tuntunan-Mu, sehingga pada pagi hari ini, kami yang tadi malam beristirahat, boleh Engkau bangunkan dalam keadaan sehat, bugar, tak kurang suatu apapun. Juga kami yang tadi malam masih mengerjakan setiap tugas karya kami, pagi hari ini pun kami juga tetap bersemangat dan kami juga merasakan kesehatan dan kebugaran. Semua karena anugerah kemurahan-Mu, semua karena penyertaan-Mu. Oleh karenanya, kami sungguh-sungguh mengucapkan syukur. Bapa, pagi hari ini kami akan memulai hari kami, melanjutkan kehidupan kami, dan kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai dasar bagi kami untuk melanjutkan kehidupan dan karya kami. Kami mohon kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya dan memampukan kami, sehingga kami yang lemah dan terbatas ini boleh mengerti, memahami kehendak-Mu, dan boleh terlebih melakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, Tuhan jugalah yang melayakkan, sehingga berkata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, berserah, dan memohon. Amin. Ibu bapak, sahabat Petra yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini diambilkan dari surat Roma pasalnya yang ke-15, ayat 14 sampai 21. Roma pasal 15 ayat 14 sampai 21. Saya akan membacakan yang demikian kepada kita sekalian. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan.
oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku, sebab aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tetapi sesuatu dengan yang ada tertulis. Tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang dengan setia mendengar dan mau menghayati, merenungkan, mengerjakan dalam hidup sehari-hari. Haleluya, amin. Bagian dari sabda Tuhan ini diberikan tema beda golongan tetapi mau percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sudah sangat familiar dengan tokoh yang bernama Paulus, seorang Rasul Allah yang dipilih oleh Allah untuk memberitakan Injil. Kita tahu tadinya ia adalah orang yang sangat getol, sangat semangat untuk menganiaya murid-murid Yesus. Namun ada perubahan dalam dirinya ketika Yesus berjumpa dengannya, ketika Saulus mau menangkap dan menganiaya murid-murid Yesus ketika dalam perjalanan ke Damsyik. Tentu Allah berkarya dalam diri Saulus yang pada akhirnya berubah nama menjadi Paulus. Ia memberikan visi kepada Paulus supaya Paulus memberitakan Injil, berita sukacita kepada seluruh bangsa. Maka apa yang menjadi visi Allah kepada Paulus ini dikerjakan dengan sepenuh hati oleh Paulus. Ia berfokus pada pelayanan pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa yang belum pernah atau belum mendengar berita tentang Injil. Maka tadi ia menyatakan dalam tulisannya kepada jemaat di kota Roma bahwa ia memberitakan Injil, memberitakan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa yang belum mengenal atau belum mendengar tentang Injil. Ini menarik. Mengapa? Karena tentu apa yang dilakukan oleh Paulus mengandung konsekuensi yang lebih tinggi daripada bangsa-bangsa atau orang-orang yang telah mendengar tentang Injil. Namun demikian, Paulus tidaklah gentar. Paulus tidak takut, justru ini menjadi ladang sukacita tersendiri bagi Paulus. Fokus pelayanan Paulus adalah bangsa-bangsa yang belum mendengar Injil dan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Berkat perjalanan misi Paulus inilah banyak orang di berbagai tempat yang belum pernah terjangkau oleh Injil menjadi mengenal Injil dan percaya kepada Kristus. Paulus ingin memberitakan bahwa keselamatan yang diberikan oleh Yesus melalui karya penebusannya adalah milik semua orang, bukan hanya milik orang Yahudi saja. Ia juga ingin menekankan bahwa keselamatan didapat hanya melalui iman, ketaatan kepada Yesus Kristus, dan bukan karena orang tersebut adalah bangsa Yahudi yang taat melakukan hukum Taurat. Ada pergeseran yang
ditekankan oleh Paulus, yang tadinya orang yang menerima keselamatan adalah orang Yahudi saja yang taat melakukan hukum Taurat, itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Paulus menekankan bahwa keselamatan itu anugerah dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang diterima oleh iman. Keselamatan tidak hanya kepada orang Yahudi, tetapi keselamatan juga kepada orang-orang non-Yahudi. Banyak jemaat, banyak orang, banyak yang kemudian menjadi pengikut Kristus, percaya kepada Kristus, dan juga banyak orang yang berbeda golongan, yang bukan orang Yahudi, tetapi kemudian mau percaya kepada Allah di dalam penyelamatan Yesus Kristus. Tentu ini buah yang baik, buah yang menggembirakan, yang diterima oleh Paulus, yang dikerjakan oleh Paulus. Paulus menceritakan bagaimana Yesus bekerja dalam hidupnya. Ia bercerita tentang kuasa, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat yang dialami oleh kuasa roh. Karena kuasa roh. Oleh karena itu ia mau bermegah di dalam Kristus. Ia sungguh-sungguh di dalam melayani jemaat Tuhan. Namun ia juga dalam kerendahan hati. Paulus tidak merasa hebat karena telah menyelamatkan bangsa-bangsa dengan pemberitaan Injil, tetapi ia berserah dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan dalam setiap apapun yang ia lakukan. Meskipun Paulus melayani di tempat lain, ia juga tidak melupakan jemaat-jemaat yang pernah dilayaninya. Salah satunya adalah jemaat di kota Roma. Paulus memuji jemaat di kota Roma karena kebaikan, keteguhan, dan ketaatan mereka. Ia juga pernah menegur jemaat di kota Roma, agar jemaat di kota Roma juga terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ia pun kembali mengingatkan agar mereka tetap hidup dengan saling mengasihi, giat dalam pekerjaan dan pemberitaan Injil Kristus. Ibu bapak, sahabat Petra yang terkasih, semua orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah. Semua orang berharga di mata Allah. Allah tidak memandang ras, suku, golongan, ataupun warna kulit sebagai sebuah perbedaan, dan hal itu bukan menjadi dasar bagi Allah untuk penyelamatan. Satu-satunya yang menjadi dasar Allah untuk menyelamatkan adalah karena kasih-Nya kepada semua manusia, apapun golongan, apapun ras, apapun bahasa, apapun warna kulitnya. Maka kita mengucap syukur karena meskipun kita bukan orang Yahudi, tetapi Allah sungguh mengasihi kita. Kita mengucap syukur karena kita menjadi bagian dalam karya rancangan penyelamatan Allah. Kita mengucap syukur meskipun kita bukan keturunan Abraham secara darah, secara biologis, secara langsung, tetapi kita boleh menerima anugerah keselamatan yang Allah nyatakan kepada kita. Kita mensyukuri kasih penyertaan Tuhan, berkat Tuhan. Kita mensyukuri anugerah keselamatan yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Sekali lagi, meskipun kita bukan orang Yahudi dan bukan garis keturunan dari Abraham langsung, Allah sedemikian mengasihi kita. Allah sedemikian menjadikan kita berharga di matanya. Maka mari kita menjalani kehidupan ini yang mungkin tidak mudah ini dengan penuh ucapan syukur dan terus kebersandaran kepada Tuhan. Di sisi lain, kita juga harus melihat orang-orang di sekitar kita yang mungkin berbeda golongan dengan kita, berbeda warna kulit,
berbeda kultur, berbeda kebiasaan, berbeda sudut pandang, latar belakang ini dan sebagainya, dengan penuh kasih, sebagaimana Allah pun memandang kita dengan penuh kasih. Kita melihat sesama kita yang mungkin berbeda dengan kita dengan penuh penghargaan, karena Allah pun memandang kita dan menjadikan kita berharga di matanya. Kita melihat saudara-saudara kita di sekitar kita dengan kesetaraan, karena Allah pun juga menganggap dan menempatkan kita setara dengan yang lainnya. Setara meskipun kita bukan orang Yahudi, setara meskipun kita bukan garis keturunan langsung dari Bapak Abraham. Ia memandang kita setara. Ia memandang kita berharga. Ia memandang kita penuh dengan kasih. Maka dalam kehidupan kita, kita pun juga melihat dan memandang orang-orang yang di sekitar kita dengan setara, dengan berharga, dengan penuh kasih. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan menjadi buah atas kesaksian kita. Tuhan menolong dan memberkati kita untuk melihat, untuk merangkul, untuk berinteraksi, berjumpa dengan saudara-saudara kita di sekitar kita yang mungkin berbeda dengan kita, dengan penuh penghargaan, dengan penuh kasih, dan dengan penuh keramah tamahan, kesetaraan, sebagaimana Tuhan pun memperlakukan kita demikian. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu melalui Rasul Paulus dalam surat Roma 15 mengajarkan kami betapa Engkau melihat orang-orang yang berbeda golongan dengan penuh kasih, dengan keberhargaan. Setiap orang berharga di mata-Mu dan dalam kesetaraan. Terima kasih Tuhan, karena kami pun Engkau kasihi, kami pun berharga di mata-Mu, dan kami setara dengan yang lain, sama. Anugerah keselamatan Engkau anugerahkan kepada kami. Maka dengan demikian kami mensyukuri atas berkat-Mu ini. Engkau mampukan untuk menjalani kehidupan seturut dengan kehendak-Mu. Dan Engkau mampukan untuk juga mengerjakan apa yang telah Engkau berikan kepada kami bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyadari bahwa kami dengan orang-orang di sekitar kami itu berbeda. Baik itu kultur, latar belakang, warna kulit, dan lain sebagainya. Tetapi kami boleh memandang mereka, merangkul mereka dengan penuh kasih, dengan keberhargaan, dan dengan kesetaraan, sebagaimana Engkau melakukannya itu kepada kami. Ajarkanlah Tuhan, untuk kami menjadi pewarta kasih-Mu, yang setia, yang taat, yang penuh dengan sukacita, kegembiraan. Tuhan, kami akan memulai hari kami di hari ini, Tuhan berkati. Sehingga hari kami di hari ini boleh menjadi hari yang penuh dengan berkat, sehat, selamat, bahagia, dan menjadi sarana berkat bagi sesama kami. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami, karya kami, pelayanan kami, pekerjaan kami serahkan seutuhnya dalam kasih anugerah-Mu. Ampunkanlah untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sahabat Petra yang terkasih, renungan embun pagi pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita sekalian. Selamat untuk mengasihi orang lain di hari ini. Selamat untuk berkarya. Selamat untuk menjadi sarana berkat bagi sesama. Selamat untuk bersaksi, mewartakan Injil Kerajaan Allah dimanapun saudara ditempatkan. Saya Pendeta Samuel Andi Prasetyo dari GKJ Tema Ijo, undur diri. Tuhan memberkati.